ngajak nikah dengan dalih ya gitu, gue pengen nyenengin lo, gue pengen bahagiain lo karena nikahin janda itu pahala segala Mm-mm, macam. Tapi mm-mm. ya ujung-ujungnya nggak ada itu semua. Ujung-ujungnya gimana? Ya ujung-ujungnya tetap aja dia tergoda perempuan lain, Selingkuh selingkuh dengan dengan figuran yang dengan usianya di atas saya jauh. umur berapa figurannya? Jadi si mantan suami saya ketujuh ini usianya itu beda dengan saya, beda 7 tahun juga di Mm-mm. bawah saya. Nah, dia punya selingkuhan di atas saya, Usia berapa tuh? sekitar 50-an mungkin. Cakep. Kalau cakep relatif ya Mbak, tapi ya namanya sering dapat peran ya pastilah. Cuman Hmm, kalau saya ngelihatnya pada saat itu mungkin aji mumpung karena dia punya duit ya. jabatan juga kan mumpung jadi Astrada ya biar manjang Hmm, gitu kali ya syutingnya atau gimana. Terus ya. kamu apain tuh pas dia tahu dia selingkuh? Ya, sebenarnya saya belum sempat ada omongan apa-apa pada saat itu. Saya hanya tahu dia selingkuh. Sempat saya kecewa juga. Saya diusir karena waktu itu kan pada saat stripping itu berjalan, kita di satu lokasi. Hmm, Tinggalnya di lokasi juga. mm-mm. Jadi semua orang tuh tahu gerak-gerik dia, laporan ke saya segala macam. Saya pun sempat mergokin mereka lagi ngapain di mobil. Lagi Itu sempat ngapain di mergokin. mobil? Ya awalnya cium-ciuman ya Mbak, pasti gitu. Mm-mm. Dia melakukan itu di mobil, di Hmm. parkiran. Kamu gedor-gedor mobilnya? Saya gedor-gedor. Terus? Ya dari situ saya tahu semuanya terbukti selama ini kenapa dia dingin sama saya akhirnya ujungnya. Karena sempat mantan suami saya yang ketujuh ini sempat nggak dipakai lagi sebenarnya, tidak dipercaya Di lagi dalam kerjaan di itu. dalam pekerjaannya. Karena di judul-judul sebelumnya dia sempat ketangkap karena narkoba juga. Serem amat. Mhm. Dan akhirnya kamu cerai lagi. Cerai lagi. Berapa lama nikah dengan Astrada? 8 bulan. 8 bulan. Oke, 7 kali menikah. Sekarang gimana keadaan kamu? Mentalnya hancur. Mentalnya hancur. Dalam arti kamu trauma. Kalau trauma saya masih pengen nikah lagi sebenarnya Mbak. Tapi benar-benar sudah nggak bisa membedakan mana laki-laki yang tulus, mana yang modus sekarang tuh. Jadi kayak eh, ya udah nggak gampang sih. Nggak gampang percaya, tapi juga susah buat percaya lagi tuh susah Mm-mm, Mbak. mm-mm. Karena Tapi hasrat pengen nikah lagi ada. kehidupan saya yang menuntut saya harus. Ya karena kamu pengen dibiayain lah gitu ya. Pengen. Saya nggak munafik, iya Mm-mm, pengen dibiayai. Usia saya juga, terus mm-mm. yang terakhir karena saya memang udah sebatang kara kan, Dan anak juga. nggak dibiayai. Iya anak juga nggak dibiayain. Ya, ada anak satu ya berarti ya. Heeh. Hmm. Jadi pelajaran yang bisa diambil tuh sebenarnya ya jangan nikah terburu-buru ya. Ya, Pada saat kamu nikah kan kamu usia 20 tahun. ya, 20 tahun kamu sudah menikah yang mana kamu dapat laki-laki yang seperti itu. Akhirnya kena mental. ya. Nikah lagi seperti itu lagi kena mental. Tapi kamu tipikal orang yang gampang jatuh hati, jatuh apa gampang-gampang memutuskan untuk menikah berarti kan? Banyak yang nanya gitu ke saya, tapi Mm-mm. sebenarnya Mbak, saya itu kalau dibilang gampang jatuh cinta, tidak dari semua, dari 7 yang Mm-mm. saya pernah nikah itu, nggak semuanya yang buat bener-bener ada, maksudnya bener-bener saya jatuh cinta apa tuh nggak, semua tuh lebih lebih kepada keadaan. Keadaannya. Cuma setiap laki-laki yang ketemu kamu pasti nikahin kamu. Jangan-jangan kamu ada magic-magicnya. Oh, nggak tahu, karena memang Pasang susu kah? Enggak. enggak, karena saya nggak mau ngelakuin kesalahan saya waktu yang sama bos saya itu kan. Mm-mm. Jadi saya lebih menjaga Mbak. Maksudnya kalau memang kamu mau dengan saya, ya nikahin. Saya udah tahu karena Mm-mm. 80% laki-laki yang ngedeketin perempuan pasti ujung-ujungnya hanya mau mencoba. Itu Mm-mm. yang bisa saya tarik kesimpulan. Kesimpulannya. Jadi Ya. apa yang bisa kamu sampaikan nih buat istri-istri dan calon-calon yang mau menikah?
Jangan dari orang yang udah menikah 7 kali, jangan sampai pengalaman kamu itu dilakukan oleh mereka. Tips-tipsnya lah. Ya kalau saya sih lebih kepada lebih percaya dan melibatkan Tuhan sih intinya. Mendekatkan diri. Iya, benar-benar menggunakan agama sebagai tameng sebelum melakukan apapun itu. Kalau di agama kan pasti udah dituntun gitu. Jadi jangan memaksakan diri sesuai dengan keinginan Keinginan kita, kita. tapi lebih kepada mungkin kita menurut kita dia baik buat kita, tapi ternyata Tuhan bilang bukan dia kan pasti. Iya benar. Jadi libatkan Allah gitu ya Iya, dalam setiap keadaan kita. iya, Jadi kayak misalnya kita ada cowok yang deketin ya kita sholat istikharah iya, gitu ya, kita minta petunjuk heeh, gitu. Terus ya yang memang benar agamanya memang kuat tapi bukan agama. Sekarang juga banyak yang iya, mengatasnamakan agama tapi ternyata bohong gitu iya. loh. Makanya saya bilang sekarang itu kita sulit Untuk karena mm-mm. banyak yang saya alamin, bahkan sampai dengan sekarang udah 2 tahun nih saya janda, nggak banyak yang ngedeketin dengan dalih-dalih agama lah segala macam, tapi emang nggak juga mbak. Mm-mm, mm-mm. Jadi Bener. bisa dibilang sekarang saya udah kayak orang mati rasa. Kalau menurut aku ya kalau memang kamu udah mati rasa seperti itu ya Iya, jadi kayak udah Bismillah aja fokus, deh, jadi fokusnya single ke parent kerjaan bekerja aja. aja. Iya, Bener gak sih? Karena iya kamu benar. nikah juga dalam usia segitu akan rentan untuk bisa punya anak lagi. Iya benar. Usia yang menginjak 40 Iya bisa benar. jadi anaknya nanti stunting gitu kan apa Iya, ada kelainan karena kitanya ketuaan untuk hamil gitu kan. Itu iya, beresiko juga gitu. Ya jadi kalau memang kamunya yakin gitu kamu bisa sama anak kamu, lebih baik single parent membesarkan anak gitu loh. saya sih kepengennya begitu mbak. Tapi karena kan saya sudah sebatang kara nih, tidak ada lagi keluarga sama sekali yang ibu bapak sudah tidak ada. Saya hanya 2 bersaudara, kakak saya juga sudah tidak ada. Jadi saya tuh benar-benar hidup hanya berdua dengan anak saya. Aduh aku doain deh biar sekalipun dapet jodoh yang terakhir dunia Amin, ya Allah, akhirat ya. amin. Netizen yang niat baik silakan. Tapi jangan sakiti wanita, Iya, psikis maupun fisik iya, ya, karena wanita itu nggak pantas untuk digituin karena kalian itu juga lahir dari wanita. Yang namanya laki-laki yang merasa hebat bisa mukul, iya. lo juga lahir dari wanita, dari lubang wanita. Benar. Coba kalau ibu lo digituin lo terima nggak? Jangan sampai ya. Kekerasan dalam bentuk apapun di sini tidak Dibenarkan. tidak apa kita Tidak tidak mendukung, dibenarkan, ya. tidak dibenarkan kayak gitu ya. Jauhi KDRT, jauhi narkoba yang tadi kan suaminya narkoba. Aduh, Mbak. Ya. Terima kasih sudah berbagi di Diare. Ya. Semoga kisahnya 7 pernikahan ini menjadi pelajaran buat kalian. Jangan sampai cukup sampai di sini aja. Kisah jeleknya bisa untuk kedepannya kita bisa lebih hati-hati lagi dalam memilih jodoh. Yang kelihatan itu belum tentu yang sebenarnya. Ya. Jadi caranya kita tes dulu gitu kan. Kita tes pakai orang lain dulu deketin dia gitu kan. Gimana. Kalau emang dia benar-benar jangan langsung diiyakan gitu. Dan tetap libatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Dan ini 18 plus hanya untuk dewasa. Terima kasih Mbak Yanti. Sama-sama.